Baik, dan sesi kedua di hari ini akan dipandu oleh Usi Rahel Iwamoni dari UKIM Ambon. Usi, selamat siang. Dan kita langsung saja, teman-teman, siapkan konsentrasi. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Usi. Siapkan konsentrasi dan siapkan juga pertanyaan, tanggapan teman-teman untuk sesi yang kedua ini. Silakan, Usi Rahel. Oke, terima kasih Usi Lenta ya, Kak Lenta untuk kesempatannya. Selamat siang semuanya. Ada 133 partisipan di layar saya dan berharap ya, khususnya yang dari Indonesia Timur belum lapar ya. Belum lapar untuk memulai dengan sesi kelima, sesi kita di hari ini. Pemuda melawan radikalisme, perspektif lintas agama, dengan 3 topik di Asian Muslim Network, dari 3 lembaga. Yang pertama itu di Asian Muslim Network atau Aman Indonesia, yang akan berbicara untuk kita di hari ini adalah Mas Reddy Saputro. Tadi sudah kelihatan fotonya. Kemudian yang kedua perwakilan Gereja Katolik Romo Yornas. Selamat siang. Kemudian yang ketiga dari Youth Interfaith Peacemaker Community, YIPC Mbak Tialin Banutu. Selamat siang, Mbak. Nah, sebelum kita memberikan kesempatan kepada 3 narasumber kita untuk berbicara bagi kita di siang hari ini, saya akan memberi informasi sedikit, membacakan secara singkat CV yang diterima. Pertama, narasumber dari Aman, Mas Reddy Saputro. Ini beralamat di Jatim ya, persisnya di Jember. Dari riwayat pendidikan itu SDK Indra Siswa. Ini apa ya, Mas Reddy? Jadi SMA-nya SMA Katolik Satya Cadika, dan dari 2015 sampai sekarang ini sementara mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka Jember Jatim. Ya, kita doakan keberhasilan studi dari Mas Reddy. Nah, ada banyak sekali pengalaman organisasi dari Mas Reddy. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi secara singkat digambarkan. Dari SMA, Mas Reddy sudah terlibat di dalam berbagai macam organisasi. Dia di jurnalis selama SMP SMA, kemudian terlibat di dalam organisasi siswa intrasekolah. Bukan cuma terlibat, tapi pendiri forum OSIS di Jember. Kemudian dari 2015 sampai sekarang koordinator Peace Leader Jember. Koordinator Peace Leader Indonesia, dan dari 2019 hingga sekarang itu koordinator Youth Peace and Security of Indonesia. Nah, pengalaman kerjanya banyak sekali. Saya hanya bahwa Mas Reddy ini bukan cuma bicara dari ini, tapi juga terlibat dalam co-staffing pemberdayaan perempuan, lalu juga penulis lepas di beberapa media. Jadi banyak sekali pengalaman kerja dari Mas Reddy, dan karena itu akan sangat kaya pasti ketika Mas Reddy akan share dengan kita dari pengalaman Aman Indonesia tentang bagaimana pemuda melawan radikalisme. Kemudian Pastor Yornes ya sebagai narasumber kedua. Nama lengkap Romo adalah Wilhelmus Yornes Pangur OFM. Pendidikan terakhirnya dari S1 Sekolah Tinggi Filsafat Bhayakara Jakarta. Kemudian ditabiskan menjadi imam Katolik di tahun 2016. Pengalaman pelayanan pastor itu di 2015 sampai 2016 melayani di Panti Asuhan Vincentius Putra Jakarta. Kemudian 2016 sampai 2020 sebagai pastor di Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Airano, Keuskupan Agung ND, Flores NTT.
Dari 2020 sampai sekarang di Franciscan Media Center Indonesia. Selamat siang Pastor, selamat siang Romo, Yornes. Kemudian yang ketiga narasumber kita Mbak Tialin Banutu, SPD MTH. Pendidikan terakhir dari S2 Biblical Study STTII Medan. Pengalaman kerjanya dari 2015 sampai 2021 sebagai staf kampus Peace Movement. Kemudian 2021 hingga baru mulai 2021 staf Pusat Pelayanan Kristen Mahasiswa PPKM di Jogja ya Mbak. Pengalaman organisasi 2014 sampai 2021 itu fasilitator YIPC. Kemudian dari 2021 staf Community Development di YIP Center Yogyakarta. Oke, kita sudah sudah hadir 3 narasumber kita dan kita punya waktu 1 jam 45 menit, tetapi introduksi ini memang sudah makan beberapa menit, jadi berharap masing-masing narasumber itu maksimal 20 menit ya, kita sediakan 15 sampai 20 menit, karena itu sebelum menit ke-20 saya akan ingatkan teman-teman tentang waktu yang sudah berakhir. Kita mulai dengan, sebelumnya teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand, tetapi juga untuk menghemat waktu bisa langsung menuliskan pertanyaan atau komentarnya di ruang chat. Ya, kesempatan pertama diberikan kepada Mas Redi Saputro. Silakan Pak, maksimal 20 menit. Selamat pagi. Oke. Bisa bantu di share screen ya Bu? Siap. Nah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, salam waras. Terima kasih kepada teman-teman dari Persetia yang sudah mengundang Aman Indonesia, yang kali ini saya wakili dari Peace Leader. Peace Leader merupakan salah satu simpul Aman Indonesia untuk gerakan anak muda. Jadi Aman Indonesia punya 3 simpul. Yang pertama adalah simpul sekolah perempuan, ibu-ibu dari lintas iman. Yang kedua adalah Girl Ambassador, usia remaja perempuan, dan juga ada Peace Leader yang lintas agama. Jadi fungsi lintas agama untuk anak laki-laki dan perempuan juga Puan menulis. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang kami dari Peace Leader untuk berbagi tentang bagaimana kerja-kerja Peace Leader selama 7 tahun ini, anak-anak muda melawan radikalisme. Saya Redi selaku Koordinator Nasional Peace Leader Indonesia dan juga sebagai salah satu koordinator di Kami Damai Indonesia yang fokus kepada isu-isu pemuda untuk gerakan perdamaian yang sudah diimplementasikan di PBB. Next. Teman-teman semuanya, Peace Leader adalah sebuah wadah anak muda lintas iman, lintas agama, suku, budaya yang beragam yang bergerak untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian, khususnya keadilan gender kepada pelajar dan mahasiswa. Peace Leader ini dilahirkan oleh Aman Indonesia di tahun 2014 dan saat ini menjadi organisasi yang sustain dan juga organisasi yang mandiri. Next. Kenapa Peace Leader bergerak? Yang pertama adalah alasan filosofi. Karena keberagaman itu adalah sunatullah. Keberagaman itu ya dari sananya diciptakan oleh Tuhan yang secitra dengan Allah gitu. Yang kedua adalah konsekuensi masyarakat yang beragam adalah sikap yang toleran secara filosofis. Dan secara empirik kita melihat meningkatnya intoleransi dan pelanggaran kebebasan keyakinan beragama. Intoleransi adalah sikap yang tidak toleran dan juga pelanggaran kebebasan berkeyakinan beragama. Misalnya seperti Masjid Ahmadiyah, gereja-gereja Kristen juga, dan beberapa rumah ibadah juga banyak disegel dan lain sebagainya. Kita lihat dari data Wahid Foundation, dari data Setara, dan juga dari data Komnas HAM. Itu kan banyak gereja-gereja yang juga mengalami perundungan dan sebagainya. Dan di sini masih minimnya pengalaman anak muda untuk berinteraksi dengan kelompok yang berbeda, misalnya berinteraksi dengan kelompok agama yang lain, Kristen dengan Muslim, Muslim dengan Hindu dan Buddha. Dan minimnya
minimnya media yang memberitakan tentang toleransi. Kita lihat berita-berita yang tentang toleransi kerukunan antar umat beragama jarang dipublis di sosial media, bahkan di koran-koran pun jarang. Bahkan yang ada hanya isu-isu kekerasan dan sebagainya, itu yang terjadi gitu. Next. Gerakan Peace Leader, di sini gerakan Peace Leader itu di sini kita lihat pertama adalah konsolidasi jaringan. Kita melihat bahwa Peace Leader perlu mengkonsolidasikan jaringan suara-suara yang sama. Misalnya untuk menanamkan dan menguatkan nilai-nilai toleransi dan lintas iman. Yang kedua adalah memfasilitasi perjumpaan, di mana dengan memfasilitasi perjumpaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan lintas agama, mempertemukan Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha untuk bersama-sama melakukan gerakan kolektif, sehingga di sana terjadi adanya pendidikan publik dan siar perdamaian yang dilakukan Peace Leader selama ini di tempat-tempat kerja Peace Leader di Bogor, Bandung, Jember, Bekasi, Malang, Sampang, Sumeneb, dan beberapa wilayah Peace Leader lain. Jaringan kita ada di Padang, ada di Bali, ada di Maluku, dan lain sebagainya. Next. Cara-cara Peace Leader menangkal radikalisme. Next. Peace Leader menangkal radikalisme dengan menggunakan Peace Go to School. Peace Go to School diperuntukkan untuk siswa mulai dari usia PAUD, usia pendidikan dini, hingga SMA. Yang pertama, mengapa kita bergerak di sekolah? Yang pertama, intoleransi dan radikalisme di kalangan pelajar itu sangat meningkat. Kita lihat surveinya PPIM di 2018 bahwa banyak anak yang tidak menghormat bendera dan sebagainya. Dari berbagai survei itu kan kita bisa lihat dari datanya Wahid, misalnya datanya Setara, sekolah-sekolah yang sudah terpapar radikalisme, guru dan sebagainya. Yang kedua adalah kebijakan sekolah yang masih diskriminatif. Di sini banyak sekolah pendidikan yang belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Sekdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 4 tentang disegerakan diskriminasi dan diskriminasi non-muslim. Misalnya contohnya kemarin di Padang ada anak Kristen yang dipaksa berkerudung, itu di Padang. Begitu. Itu kan masih banyak kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, banyak anak-anak Kristen yang tidak bisa dapat pelajaran agama dan sebagainya. Itu kan masih terjadi karena ketersediaan guru minim dan lain sebagainya. Lalu di sini adalah minimnya pelajar untuk mengalami perjumpaan dengan kelompok yang berbeda. Meskipun sekolah negeri rata-rata adalah sekolah yang berbasis negeri, tapi di sana jarang dijumpai anak-anak yang non-muslim atau anak-anak yang memiliki kelompok agama yang berbeda atau mereka yang dari aliran agama yang berbeda. Itu kan sangat minim gitu. Lalu yang keempat adalah mendorong kultur yang damai dan keadilan di sekolah. Kita ingin mendorong bahwa kultur damai di sekolah juga terjadi keadilan. Di sana tidak lagi terjadi kekerasan, intoleransi, dan perundungan. Di sini kan masih terjadi masalah anak dipukul guru, anak mengalami intoleransi, lalu masalah perundungan kan masih terjadi, bullying dan sebagainya. Kita ingin mendorong kultur sekolah yang kondusif dan juga kultur sekolah yang memiliki nilai-nilai keadilan. Next. Nah, ini kegiatan Peace Go to School. Peace Go to School adalah ruang perjumpaan dengan kelompok yang berbeda dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter, membuka ruang yang menyenangkan dengan belajar konsep Merdeka Belajar, bagaimana konsep Merdeka Belajar ini merayakan keindonesiaan dengan versinya pelajar. Yang pertama dengan edukasi damai dengan melalui permainan, board game dan sebagainya, sosialisasi dan pelatihan literasi media damai, anti bullying dan merayakan keindonesiaan dengan cara apapun, juga penampilan seni, dengan penampilan komedi dan sebagainya. Next. Nah, ini kegiatan Peace Go to School juga kita membuat buku seri mewarnai untuk anak-anak usia PAUD atau anak-anak usia dini seri 1, 2, dan 3. Ini yang dibuat oleh teman-teman Lala di Malang. Jadi siswa-siswa PAUD itu diajak untuk mewarnai dan juga menggambar tentang keindonesiaan, yang mereka pikirkan keindonesiaan, mewarnai Pancasila dan lain sebagainya yang kita lakukan ini. Lalu ruang perjumpaan yang berbeda menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian dengan menggunakan kearifan lokal, menggunakan permainan dan kesenian tradisional. Next. Suara saya apakah masih kedengaran? Masih, Mas. Kita juga di saat COVID-19 ini kita tidak berhenti, tetapi kita melakukan kegiatan virtual Peace Go to School dan Peace Go to Campus dengan komedi. Melibatkan 650 pelajar dan siswa Jawa Timur bekerja sama dengan budayawan
dan Ludruk dan Parikan di Jawa Timur, lomba komedi damai dengan di dalamnya ada nilai damai dan kesetaraan gender dalam rangka mengkampanyekan di media sosial dan di publik. Jadi dengan menggunakan kearifan lokal, karena media sosial kita rata-rata itu kan adanya ujar kebencian dan sebagainya. Padahal kesenian-kesenian tradisi lokal seperti ludruk, olok-olok dan kesenian-kesenian lain itu juga perlu dilestarikan karena sudah mulai ditinggalkan oleh generasi milenial. Mari kita lestarikan dengan cara-cara milenial. Ini menggunakan virtual kemarin hampir 650 orang kita adakan di Jawa Timur karena program ini didukung oleh lembaga PBB namanya UNDP. Next. Ini cara-cara misalnya menangkal radikalisme yang kedua. Kali ini dengan Piskutu Kampus yang melibatkan adalah mahasiswa S1 dan S2 lintas perguruan tinggi lintas agama di Indonesia. Next. Kita melakukan kegiatan Piskutu Kampus sama dengan Piskutu School, tapi metodenya berbeda. Tadi kalau siswa itu lebih banyak outbound, lebih banyak game, ada juga seminar, tetapi yang kelasnya mahasiswa ada game juga, outbound juga, pertemuan tokoh-tokoh lintas iman. Dengan perjumpaan ini, mahasiswa dalam berbagai lintas iman dan ekstra kampus bersama-sama untuk melakukan kegiatan menangkal radikalisme dengan seminar-seminar, mendatangkan tokoh-tokoh dari lintas agama dengan musik, dengan doa bersama. Yang pertama kalau kita lihat ini doa bersama waktu itu ketika Mbah Mun Jubir dari NU ketika itu waktu wafat. Yang kedua ini kita bisa lihat di Macung di Malang, di situ ada fotonya Bante Joyomedo. Yang ketiga ini ketika pentas di Jember. Next. Ini menggunakan kegiatan menangkal radikalisme selanjutnya dengan Ngopis dan Pis Radio. Next. Ngopis dan Pis Radio adalah cara menangkal radikalisme, di mana ngopis artinya ngobrol perdamaian online, via online. Ada offline juga ada online-nya. Ketika pandemi menggunakan online. Jadi dialog damai yang dikelola bersama dari berbagai elemen membuka ruang perjumpaan anak muda untuk dapat berdialog tentang perdamaian, ekstremisme, nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai Hindu, agama-agama yang moderat di podcast dan juga di radio, di RRI, radio miliknya negara di beberapa tempat. Mengapa ini penting? Adanya ruang perjumpaan publik yang dipakai sebagai kampanye perdamaian dan toleransi. Yang kedua, melatih anak-anak muda untuk menyuarakan perdamaian. Ya pastinya keperdamaian ada tentang kesetaraan gender juga di dalamnya. Meningkatkan public speaking dan rasa percaya diri antar teman-teman yang dari berbagai kelompok yang berbeda untuk menyampaikan aspirasinya, juga meningkatkan public speaking mereka. Next. Nah, ini cara menangkal radikalisme dengan peace service. Next, selanjutnya peace service adalah kegiatan di mana kegiatan kunjungan rumah ibadah sekaligus melakukan pelayanan. Jadi teman-teman berkunjung ke masjid, wihara, pura, gereja, sanggar, dan tempat-tempat agama-agama lokal yang ada di Indonesia. Mereka berkunjung, mereka mengikuti Natal, mereka mengikuti acara perayaan hari besar. Dan juga bukan keagamaannya, tapi adalah perayaannya. Di sana mereka melakukan dialog damai dengan pemuka ajaran agama yang moderat. Yang kedua adanya ruang klarifikasi tentang prasangka, misalnya seperti saya yang Katolik berprasangka ke Muslim seperti apa dan sebagainya, dengan banyak teman-teman juga melakukan itu. Yang selanjutnya adalah menghadirkan nilai-nilai agama yang ramah, menghadirkan nilai-nilai agama yang damai. Ini kan penting dalam rangka moderasi beragama. Yang selanjutnya adalah berjumpa bersama dari berbagai kelompok yang berbeda, bekerja sama dalam satu tujuan, bertoleransi dan perdamaian secara masif untuk bersih-bersih rumah ibadah. Jadi teman-teman melakukan bersih-bersih masjid, bersih-bersih gereja, cuci piring di acara WKRI, mereka berbagi sadaqah dan sebagainya. Jadi yang dilakukan dengan cara-cara ini, membersihkan lonceng dan sebagainya begitu. Gus Dur, Sayyidina Ali pernah mengatakan kalau kita tidak bisa bersaudara dalam seiman, kita bisa bersaudara dalam kemanusiaan. Next. Itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lebih banyak diskusi. Jadi kegiatan-kegiatan Peace Leader bisa dilihat di media Peace Leader, di media sosial Peace Leader, di Peace Leader Indo.
Jadi teman-teman juga di saat COVID-19 ini Peace Leader tidak berhenti, tetapi Peace Leader tidak off, tetapi masih melakukan banyak kegiatan terkait dengan kemanusiaan. Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia saat ini, khususnya dunia, dilanda COVID-19 ini. Kami dari gereja, kami dari Peace Leader, kami dari Pura, kami dari Wihara, dari Sanggar dan sebagainya bersatu padu untuk mensukseskan program pemerintah, yaitu vaksinasi, mengajak tokoh-tokoh lintas agama, anak-anak di pesantren dan sebagainya untuk vaksin. Yang kedua, tokoh-tokoh dari berbagai agama, dari gereja, pura, wihara dan sebagainya berdonasi sedikit demi sedikit membantu teman-teman yang insoman, membagikan sembako, membagikan beras, membagikan sembako, di dalamnya juga membagikan sembako itu juga plus pembalut untuk kelompok perempuan. Karena kita lihat untuk pembagian sembako itu hanya pembagian sembako, tetapi misalnya pembalut itu tidak pernah terpikirkan karena Peace Leader berpikir untuk responsif gender. Perempuan tidak makan tidak masalah, tetapi kalau ketika dia mengalami head dan sebagainya itu juga bisa menjadi perhatian kita untuk kita perhatikan ya, seperti itu. Dan juga humanitarian aid itu menyasar satu adalah kelompok teman-teman kelompok rentan, khususnya kelompok-kelompok waria, kelompok teman-teman LGBT, dan juga kelompok teman-teman perempuan kepala keluarga. Kegiatan ini juga teman-teman perlu tahu didukung juga dilakukan di Jember, di berbagai tempat juga di Depok, itu didukung oleh kapal perempuan. Aman Indonesia juga ada, kitabisa.com juga Perwati, Persatuan Wanita Teologi Indonesia. Mungkin yang teman-teman Kristen kenal adalah Ibu Silvana Apitelu, tenaga ahli utama staf kepresidenan. Beliau kan salah satu presidium di Perwati gitu. Itu teman-teman yang bisa kita lakukan secara bersama di saat COVID-19. Apa agamamu, apa perbedaanmu? Yang ditanyakan bukan agama, apa yang Anda lakukan untuk kemanusiaan. Gus Dur pernah mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bahwa kita sebagai umat beragama, kita melakukan ibadah tidak hanya di gereja, tetapi tidak hanya di masjid, tidak hanya di pura, tapi kita perlu mengimplementasikan diri di tengah masyarakat. Gereja atau rumah ibadah hadir di tengah masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kita lebih banyak berdiskusi untuk menunjukkan bahwa hal-hal masih baik yang bisa kita lakukan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom. Oke, terima kasih Mas Redi untuk presentasinya yang sangat menarik. Kita akan diskusikan setelah 3 narasumber ini presentasi. Kita ke narasumber yang kedua, perwakilan Gereja Katolik, Romo Yorna. Silakan Pak. 15-20 menit, Romo. Oke, halo, selamat pagi. Pagi, Romo. Oh ya, kedengaran ya. Mantap, Romo. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Selamat pagi, Tuhan memberi kita semua damai dan kebaikan. Ya, amin, Romo. Pada kesempatan ini, izinkan saya share screen ya. Nggak banyak, mungkin hanya 10 screen. Baik, oleh panitia, memang saya sendiri secara pribadi baru dihubungi berapa hari ini ya, sekitar 4 hari oleh panitia, sehingga saya mungkin materi-materi ataupun sharing saya mungkin sangat tidak lengkap, tetapi saya berusaha ya, kita lebih ke sharing pengalaman ya, pendampingan atau mendampingi orang muda. Oleh karena itu mungkin nanti lebih banyak bercerita ya tentang pergumulan-pergumulan orang muda dalam hal ini, karena saya mendampingi pernah mendampingi orang muda Katolik. Saya juga mungkin mau menyampaikan bahwa saya bukan mewakili KVI ya, karena KVI sebuah organisasi ini. Kalau KVI mungkin Komisi Kepemudaan KVI atau Komisi Kepemudaan Kuskupan-Kuskupan itu boleh diundang. Tapi saya lebih ke pendamping ya, pendamping teman orang-orang muda Katolik. Karena waktu terbatas juga, mungkin saya singkat-singkat saja nanti itu sharing. Orang muda Katolik melawan radikalisme, sebuah
sharing pelayanan pastoral. Orang Gereja Katolik bersyukur ya, kurang lebih dalam 4 dekade ini dipimpin oleh Paus yang memang memiliki konsen untuk mendampingi atau peduli terhadap orang muda dan juga pergumulannya. Ada Paus Yohanes Paulus II, ada Paus Benediktus ke-16, dan juga yang terakhir ini Paus Fransiskus. Ya, punya kepedulian, perhatian kepada orang muda dan pergumulannya. Nah, dalam sharing ini memang saya mencoba untuk melihat beberapa poin dari ensiklik Fratelli Tutti, itu semacam ajaran iman, Fratelli Tutti, saudara-saudari sekalian, dan juga panduan untuk pendampingan orang muda, iman, dan penegasan akan panggilan. Ya. Gereja Katolik menyadari bahwa orang muda memiliki beragam pertanyaan-pertanyaan tentang, banyak sekali pertanyaan ya. Yang paling mendasar itu tentang makna hidup, tentang harapan, tentang masa depan, kegelisahan orang muda, dan sebagainya. Ya, itu bahkan misalnya pertanyaan tentang hidup yang kekal, kebahagiaan yang sejati, dan lain sebagainya. Belum kalau mereka minta sharing tentang pergumulan tentang relasi, ya, relasi dengan entah dengan kekasihnya kan, entah pacarnya kan, dan lain sebagainya, relasi dengan orang tua, keluarga, banyak sekali pertanyaan orang-orang muda. Tetapi meskipun demikian, orang muda itu adalah bagian dari regenerasi gereja. Ya. Artinya kita semua di sini, saya lihat tadi, coba lihat di galeri ini, kita semua anak-anak muda ya. Saya nggak tahu yang sudah beruban di sini siapa. Ya, kita semua adalah orang-orang muda. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kita. Ya, Gereja Katolik juga menyadari bahwa ada 3 aspek penting dari orang muda saat ini. Ya, yang pertama itu kebaruan dalam lingkungan digital, jejaring. Ada sisi positifnya dari kemajuan teknologi digital ini. Tetapi ada juga sisi negatif, dampak-dampak yang ditimbulkan. Termasuk nanti yang paling jauh itu entah terorisme, entah radikalisme, entah kekerasan seksual, web dark, dan lain sebagainya yang berkembang di media sosial. Nanti bisa kita sharing, teman-teman juga bisa share. Para migran sebagai paradigma zaman kita ya. Ada perpisahan, perjumpaan, orang-orang bergerak gitu cepat saat ini ya. Mobilitas tinggi, perjumpaan dengan berbagai macam hal, entah di dunia nyata ataupun juga di dunia maya. Ya, itu yang dihadapi oleh orang-orang muda. Yang ketiga, mengenali dan menentang semua bentuk penyalahgunaan, yaitu diharapkan arah pendampingan kita ke sana ya, orang-orang muda dengan kebebasan dan kesadarannya kemudian bisa mengambil sikap memilih yang baik. Maka sejauh pengalaman saya, Gereja Katolik berusaha memberikan perhatian dan pendampingan terhadap orang muda Katolik sebagai bagian dari katekese iman. Kita tahu katekese ya, pengajaran pembinaan iman pada kelompok-kelompok usia berkesinambungan dan berkelanjutan. Kalau di dalam Katolik itu ada namanya bina iman anak, bina iman remaja, lalu ada kelompok OMK, keluarga muda Katolik, juga ada pasutri, pasutri Katolik, ada berbagai macam kelompok-kelompok, tapi dengan tujuan pendampingan itu terus berlanjut ya, berkesinambungan, tidak terputus, katekese. Nah, Gereja Katolik juga mesti berjalan bersama dengan, dalam hal ini kelompok orang muda, saling mendengarkan. Ya, saya ambil satu contoh, misalnya gereja itu berusaha merefleksikan pendampingannya terhadap orang muda itu belajar dari pengalaman 2 rasul di Emmaus itu ya.
di mana orang muda mesti mengenal ya, bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan situasi yang terjadi. Dua murid itu yang entah kita namanya siapa, ya, mereka bergumul dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka coba menafsirkan apa segala macam. Disitulah Yesus datang ya, berjalan bersama mereka. Tidak langsung memberikan jawaban atas pertanyaan mereka, tapi justru menarik di sini ya, Yesus bertanya malah, apa yang kalian sedang perbincangkan ini ya? Seolah-olah Yesus tidak tahu. Itu menarik sekali ya. Jadi tidak langsung memberikan jawaban kepada orang muda, tapi orang muda dirangsang untuk kemudian bisa menceritakan atau men-sharingkan pergumulan hidup mereka. Sehingga pada saat akhirnya diantar, ketika bertemu dengan Yesus, berada bersama, tinggal dekat, baru mereka kemudian terbuka mata mereka dan mereka memilih untuk kembali ke Yerusalem, ke pergumulan mereka tadi, lalu kemudian mewartakan apa yang telah mereka lihat. Ya, dalam pengalaman saya mencoba mengantar juga, membimbing orang-orang muda. Saya sendiri orang muda, masih muda, berusaha untuk bersama anak-anak muda mencari, menemukan makna kasih Allah sendiri di dalam diri kita, orang muda, sesama, dan juga alam ciptaan, sehingga kemudian bisa mencari bentuk-bentuk pendampingan, metode katekese yang tepat, yang relevan bagi anak-anak muda. Nah, saya di sini mungkin sharing sedikit tentang OMK ya. Banyak orang bertanya mungkin OMK itu apa? Wadah Orang Muda Katolik. OMK merupakan sebuah komunitas ya, paguyuban yang aktif, kreatif, dan partisipatif yang berada di bawah naungan Gereja Katolik. Sifat organisasi OMK ini berpegang pada prinsip kolegialitas dan partisipatoris. Jadi OMK ini terbuka. Siapapun orang Katolik yang berada pada usia 13 sampai 35 tahun, belum menikah, itu dikategorikan sebagai OMK. Nah, mereka bisa bergabung di gereja paroki tertentu, tergantung mereka domisilinya di mana. Yang dibutuhkan adalah keaktifan, kemauan mereka untuk mau didampingi, mau belajar tentang iman Kristiani. Nah, oleh panitia memang temanya ini OMK melawan radikalisme ya. Dalam pengalaman saya memang saya belum menemukan bagaimana anak-anak yang saya pernah ada bersama dengan mereka itu langsung berhadapan dengan ini ya, radikalisme ini. Tetapi kita perlu mengantisipasi, belajar lalu kemudian mengantisipasi agar OMK, orang-orang muda Katolik itu tidak tertular oleh virus radikalisme ini. Kenapa? Karena ya orang muda Katolik itu diharapkan mereka memiliki nilai-nilai Injili, tetapi kita tahu ya radikalisme itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Diajarkan cinta kasih. Kita cari-cari, tidak ada cinta kasih di dalam terorisme dan radikalisme itu ya. Memang orang atau kita semua tahu bahwa radikalisme itu bisa bersembunyi ya di balik topeng-topeng cinta kasih itu. Ya, kita alami bersama bagaimana kalau kita tahu radikalisme itu adalah suatu paham yang memang ideologi lah yang menggerakkan tujuan perubahan-perubahan yang lebih sifatnya sosial dan politis. Tapi memang tampaknya sekarang itu ya lebih ke arah atau lebih memakai bendera-bendera agama. Itu yang kita sayangkan ya. Dan ya tentu saja kita semua menentang atau menolak.
Nah, menurut saya, dalam pengalaman saya secara pribadi, sejauh selama saya mendampingi OMK. OMK sebagai komunitas bertumbuhnya nilai-nilai Kristen. Bagaimana orang muda Katolik itu harus sungguh-sungguh bisa mempertanggungjawabkan imannya sendiri. Ia bergumul, ia sendiri yang harus pada akhirnya memilih itu. Tidak kehilangan harapan, tidak putus asa. Lalu berjuang untuk melakukan kasih. Itu 3 keutamaan kita semua ya, keutamaan Kristen. Nah, itu diharapkan orang muda Katolik itu sampai ke situ. Lalu harus kritis dan kiranya memperjuangkan martabat hidup manusia. OMK harus punya rasa sukacita. OMK harus gembira ya, nggak boleh murung-murung kita semua ini anak muda, harus bergembira, bersukacita. Juga harus bersaudara satu sama lain. OMK juga harus punya rasa empati, ya, nggak cukup sampai simpati aja ya, melihat gitu aja, tapi harus berpikir, mencari cara untuk itu, bisa lebih dekat dengan orang, merasakan apa yang dirasakan orang. Buahnya bisa untuk solidaritas. Ada pelbagai macam nilai-nilai Kristiani. Nah, dalam pemahaman saya, teman-teman sekalian, kurang lebih ada 2 arah perjuangan ini yang bisa kita lawan untuk memerangi radikalisme. Kita nggak boleh menjadi kaum radikal juga ya, nggak harus. Menurut saya sih nggak perlu. Ya, itu bahaya juga, bisa jatuh kepada kita. Memang radikal itu positif kan dia ya, radix ya, kembali ke akar. Akar-akar ya. Radikalisme dalam konteks terbatas ya, Kristianis. Harus kembali ke akar spiritualitas Kristiani kita, iman, harap, dan kasih, ya itu memang harus memang akhir-akhir ini mengalami itu ya, penyempitan makna ya, radikalisme itu. Menurut saya 2 arah. Yang pertama, internalisasi nilai-nilai Kristen. Saya sebagai pendamping OMK, saya sebagai yang pernah mendampingi OMK, memang bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, mendampingi mereka. Saya menyalurkan, membantu mereka belajar bersama tentang nilai-nilai Kristen, internalisasi. Tapi yang kedua, mesti ada pengalaman, perjumpaan. Ya, bagaimana kita bisa melawan radikalisme, tapi kita sendiri nggak berani untuk belajar tentang radikalisme. Nanti kita bisa diskusikan ya tentang pengalaman-pengalaman. Ini kutipan dari Paus Benediktus ya, teman-temanku terkasih, kesukaran tidak kulumpuhkanmu, jangan takut terhadap dunia dan masa depan dan kelemahan. Ya, Tuhan telah mengizinkanmu untuk hidup dalam momen sejarah ini, agar melalui imanmu namanya akan berlanjut untuk bergema di seluruh dunia. Ya, kadang-kadang anak muda juga yang selain mereka bisa jatuh ke dalam radikalisme, tapi juga mereka kadang masih takut ya, hanya bisa update status, hanya bisa menuangkan rasa simpatik di media sosial, tapi belum berani, entah karena banyak keterbatasan sana sini, tetapi itulah yang terjadi. Nah, Bapak Paus Benediktus mengingatkan kita supaya jangan takut terhadap dunia kita, terhadap masa depan kita, masa depan teman-teman juga, terhadap kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini sejarah kita, ini sejarah kita masih muda ini. Nah, ini momen sejarah kita, tidak bisa diulang lagi di sejarah ini. Jadi, kita masih muda, apa yang bisa kita berikan? Nah, peace is a precious gift. Which must be promoted and protected, never has the use of violence. For peace, war begets war, violence begets violence. Jadi damai itu anugerah yang yang luar biasa ya, yang harus dijaga, harus diperjuangkan juga. Nah, radikalisme, OMK saya itu dulu itu sering kali gitu, aduh pater, kita itu harus bila perlu kita angkat senjata untuk lawan teroris, itu kurang ajar itu ya, kadang-kadang itu bisa keluar seperti itu.
Paus Fransiskus mengingatkan, ingat, perang itu melahirkan perang, kekerasan itu melahirkan kekerasan. Di bagian lain dalam dokumen Fratelli Tutti misalnya ya, Paus mengingatkan untuk senjata kita umat Kristiani itu kasih ya, paling besar. Yesus itu mengalahkan dunia, mengalahkan maut itu bukan dengan mengangkat pedang atau perang, tetapi ia justru menunjukkan itu dengan kasih yang paling tinggi dan tidaklah lebih tinggi dari itu lagi, mengorbankan nyawanya sendiri untuk kita manusia. Jadi teman-teman sekalian, orang muda Katolik itu merupakan wadah yang biasanya ada di bawah bimbingan gereja-gereja lokal, dalam hal ini paroki, gereja-gereja partikular itu. Setiap paroki biasa memiliki wadah yang namanya OMK. Kegiatan biasanya itu masing-masing paroki punya kegiatan-kegiatan banyak sekali, sesuai dengan situasi dan konteks kehidupan mereka. Ya, biasanya bapak-bapak gereja ini hanya memberikan semacam panduan, arahan, proyek, target, dan lain sebagainya ke depan, cita-cita. Tetapi kegiatan-kegiatan itu biasanya berlangsung di masing-masing paroki, bahkan di dalam gereja itu masing-masing komunitas umat basis. Diharapkan orang-orang mudanya bisa hidup di sana. Kalau itu sudah kuat, nilai-nilai Kristianinya sudah kuat, ya insya Allah ya, kita berharap paham radikalisme ataupun terorisme, kekerasan-kekerasan lainnya, nyata ataupun maya, itu kiranya bisa ditepis. Itu saja sharing dari saya, teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Yornas untuk presentasinya, meng-highlight satu pertanyaan kaum muda tentang makna hidup. Dan bagaimana para pemuda itu didampingi untuk menentukan pilihan sendiri. Dan itu sangat cocok dengan karakter kaum muda yang tidak suka didikte ya. Terima kasih Yornes, kita akan diskusi lebih lanjut. Kita ke pembicara ketiga, Mbak Tialin Barnutu. Mbak Tialin, 15-20 menit. Oke, silakan Mbak. Terima kasih Ibu Rahel. Apakah PowerPoint saya ditampilkan oleh admin atau saya aja yang menampilkan? Bagaimana? Mbak... Saya sudah kirim. Oke, anak-anak muda yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya sangat bersyukur bertemu dengan teman-teman semuanya untuk membicarakan isu yang sangat krusial di bangsa kita, yaitu radikalisme. Sebagai pengikut Kristus, sebetulnya ini menjadi sebuah pergumulan kita bersama-sama. Bagaimana kita melihat radikalisme yang adalah sebuah kejahatan ya, yang menghancurkan generasi kita. Dan kita sebagai kebanyakan saya melihat di sini adalah mahasiswa Kristen atau STT. Bagaimana kita melihat peran kita. Nah, kami hanya salah satu wadah yang dipakai Tuhan, saya yakini ya, yang dipakai Tuhan untuk bisa mengcounter atau menolak bibit radikalisme yang sebenarnya ini bertolak belakang dengan ajaran Sang Juru Selamat kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya berharap semua antusias walaupun ini sesi terakhir, dan harapannya ini bisa jadi berkah atau berkat untuk kita semua ya. Oke. Peran pemuda melawan radikalisme, perspektif lintas agama. Sebelumnya saya ingin perkenalan dulu, karena ini ada dua variabel yang melawan radikalisme dan lintas agama. Nah, bagaimana nanti kita melihat koneksinya antara lintas agama dengan radikalisme. Saya ingin memperkenalkan dulu bahwa kami adalah komunitas interfaith. Kita dikenal dengan Young Interfaith Peacemaker Community Indonesia, pemuda lintas iman pembawa damai. Gitu ya, pemuda dan lintas iman dan pembawa damai. Nah, jadi seluruh gerak kita adalah untuk menghadirkan generasi damai, merangkul pemuda-pemudi untuk mengenal, memahami dan menghidupi ajaran damai dalam hidup mereka, dan akhirnya mereka juga beregenerasi gitu. Jadi bagaimana apa relasi ini dengan mengcounter radikalisme? Kita percaya bahwa ketika kita bisa melahirkan generasi muda yang benar-benar hidup di dalam kedamaian, akan sangat sulit bagi benih-benih radikalisme untuk mereka terima ya.
sulit sekali. Karena apa? Mereka udah hidup di dalam kedamaian. Pikiran mereka, hati mereka, tindak tanduk mereka dalam kehidupan sehari-hari sudah damai. Kalau ada isu-isu radikalisme, no way, tidak bisa masuk. Ceritanya begitu ya. Nah, jadi saya ingin memulai dengan satu dasar yang sangat penting, bahwa menurut WHO pengobatan pencegahan lebih penting, lebih signifikan daripada pengobatan. Kalau di pengobatan kita lomba lari untuk kita maraton untuk menyembuhkan, tapi kalau di pencegahan kita banyak peluang-peluang yang bisa kita lakukan supaya penyakit itu tidak ada. Nah, demikian dengan isu radikalisme. Kami bergerak di bidang ya ini kita ya bisa ditemui di internet, building peace generation through young peacemaker, membangun generasi damai melalui pemuda. Nah, boleh lanjut slide-nya ya. Jadi kita di peranan kita sebenarnya lebih ke strategi pencegahan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum pemuda dipengaruhi oleh isu-isu radikalisme, kita udah berperang dengan isu-isu perdamaian, merangkul mereka, menolong mereka untuk hidup dalam kedamaian, dalam bentuk komunitas. Nah, kenapa kita pakai komunitas? Karena kami percaya bahwa kalau misalnya teman-teman tahu ya organisasi dan komunitas, kalau organisasi mungkin dia lebih terstruktur, lebih sistematis. Nah, kami mengambil komunitas dengan tujuan untuk supaya sense of belonging di antara semua member itu terasa, kekeluargaannya terasa, dan ini lintas iman, komunitas lintas iman. Jadi bagaimana saya sebagai Tialin yang adalah anak teologi akan merasa memiliki dengan orang yang berbeda iman dengan saya, dengan Neni, contohnya Neni teman muslim saya, tadi saya ada lihat di sini, merasa memiliki satu dengan yang lain, berbasis komunitas di satu komunitas di tiap-tiap kota di Indonesia. Nah, itu ya, sense of belonging, rasa kepemilikan dengan satu dengan yang lain, keluarganya kuat. Nah, apa yang berbeda dari YIPC ini atau dari komunitas kami ini? Yang berbeda adalah ada dua ya, yang mungkin bisa menjadi sorotan kita bersama-sama. Peace education dan interfaith dialog. Pendidikan, perdamaian, dan dialog interfaith. Nah, kenapa kita melihat ini penting? Yang pertama, peace education itu adalah seperti yang aku tadi dengar dari Kak Eklin, menggunakan peace education tapi dialog. Sangat bagus sekali ya, menyentuh sasaran untuk menolong mereka, untuk mengenal ajaran damai dengan cara dongeng. Nah, kami menggunakan peace education, pendidikan perdamaian. Jadi mendidik generasi muda untuk benar-benar menjadi seorang peacemaker, menjadi seorang pembawa damai. Nah, contoh-contoh nilai yang aku coba kasih tahu ke kita adalah tentang berdamai dengan diri. Sebagai seorang pemuda, bagaimana sih akar yang sangat kuat ini kita bisa berdamai dengan diri, berdamai dengan kelemahan dan kelebihan diri, dan bagaimana kita memaksimalkan potensi diri. Bagaimana kita berdamai dengan sesama, bagaimana kita menghormati sesama seperti kita menghormati diri sendiri, baik itu Islam maupun Kristen. Bagaimana kita benar-benar dan nilai seterusnya adalah bagaimana kita berdamai dengan Tuhan, sang pemilik hidup kita yang menciptakan kita di dunia ini. Bagaimana kita berdamai dengan itu. Nah, ini nilai-nilai yang sangat krusial, yang sangat fondasional, bagaimana kita berrelasi dengan yang berbeda, termasuk berbeda iman. Terus di akhir kemarin kurikulum kami bertambah berdamai dengan lingkungan. Bagaimana kita melihat lingkungan dan merawatnya, tidak membuang sampah sembarangan contohnya gitu ya, memaksimalkan lingkungan untuk kemuliaan Tuhan begitu. Nah, itu peace education. Yang kedua adalah interfaith dialog. Biasanya komunitas-komunitas damai hanya fokus di tataran peace education atau pendidikan perdamaian. Kami juga melihat bahwa interfaith dialog akan menjadi suatu jalan untuk mendewasakan seorang peacemaker. Bagaimana saya seorang Kristen benar-benar mengasihi seorang Muslim kalau saya tidak tahu ajaran praktis mereka, saya tidak tahu pergumulan hidup mereka, saya tidak tahu ajaran iman mereka, maka interfaith dialog kita melihat menjadi sebuah peluang untuk mendewasakan seorang peacemaker. Ada interfaith dialog. Jadi karena kita tadi adalah Muslim Kristen, jadi interfaith dialog kita berbasis kitab suci, Alkitab, dan Al-Quran, berdialog gitu ya. Nah, nanti untuk interfaith dialog kita bisa diskusikan selanjutnya. Jadi begitu ya. Jadi sejauh ini saya bisa mengatakan bahwa kita kekeluargaan, hubungan kita itu sangat natural sekali di komunitas, dan ini berkelanjutan. Dan core-nya adalah pendidikan perdamaian dan interfaith dialog. Saya dan teman muslim saya merasa sangat nyaman untuk mendialogkan iman saya, mereka mendialogkan imannya, kami menghormati, mengapresiasi, dan akhirnya kesalehan hidup akan terlihat bagaimana dia hidup inklusif. Karena kita tahu bahwa iman adalah anugerah, begitu ya. Nah, oke, kita akan lanjut lagi, saya akan lanjut lagi. Boleh Mbaknya?
Jadi ini strategi pencegahan. Nah, jadi di Peace Education ini kita merangkul pemuda-pemudi, khususnya Islam dan Kristen. Jadi kedua agama ini yang memang notabene agama yang paling banyak ya di Indonesia. Yang paling banyak di Indonesia adalah Muslim, Kristen. Dan kita melihat Tuhan menempatkan kita di sini, melihat peluang ini, ayo kita bekerja di sini. Merangkul sebanyak mungkin pemuda untuk menghidupi nilai-nilai damai berbasis kitab suci. Kalau orang-orang yang radikalis itu mengangkat nilai-nilai yang radikal berbasis kitab suci, kita berperang melawan mereka dengan nilai-nilai damai, kita angkat keluar dan menghidupinya, menolong pemuda untuk menghidupinya, gitu ya. Bagaimana kami melakukan itu? Biasanya, dan ya ini yang kami lakukan. Kita bertemu 3 hari 2 malam di satu tempat, dan kita namai kegiatan kita itu Student Interfaith Peace Camp. Kita Peace Camp bersama-sama dengan pemuda Muslim dan Kristen, anak-anak UIN, anak-anak STT, anak-anak kumpul bersama-sama 3 hari 2 malam. Apa yang kita kerjakan di sana? Kita ngobrol hati ke hati, kita sharing peace education, kita sharing nilai-nilai perdamaian dari kitab suci yang seringkali kita abaikan. Terus kita rekonsiliasi, kita menceritakan seringkali sebetulnya harus diakui pengalaman saya berdialog dengan teman yang Muslim, seringkali kendalanya adalah prasangka. Mereka mungkin melihat kita tidak menyembah Allah yang esa, contohnya, atau kita melihat mereka Islam terlalu fanatik. Di Peace Camp, kita akan secara natural itu membicarakan itu. Kasih mulai meluap ya, mengenal. Ada tangisan, ada hubungan gitu, ada pelukan, ada rekonsiliasi. Selama 3 hari 2 malam kita mengenal satu dengan yang lain. Bagaimana dengan rasa nyaman saya mendengarkan teman Muslim saya bertanya, kenapa kalian percaya sama Isa Al-Masih, contohnya begitu. Dan bagaimana saya akan bertanya bagaimana dengan ibadah mengenal mereka lebih dalam. Ada rekonsiliasi hubungan selama ini yang bisa kita jalin bersama-sama. Nah, setelah itu kita melihat bahwa pertemuan 3 hari 2 malam itu tidak cukup untuk mengedukasi pemuda, tidak cukup untuk melakukan rekonsiliasi pertemuan. Oleh karena itu, setiap minggu biasanya kita ketemu, ngobrol, berdialog, sharing. Itu yang kita lakukan, menjadi sebuah komunitas Peace Education berbasis kitab suci. Oke, kita akan lanjut lagi, boleh lanjut Mbaknya. Nah, secara teori kita mengadopsi teori dari dialog Prof. J.B. Banawiratma ya. Dialog kehidupan. Saya akan coba mengkonkretkan maksud dari saya di sini. Jadi di dalam komunitas kami, termasuk ketika kami buat Peace Camp maupun keberlanjutan follow up setelah Peace Camp di komunitas, kami akan melakukan ini secara melihat kebutuhan-kebutuhan. Contohnya di kehidupan. Bagaimana saya Tialin, seorang Kristen, akan mendialogkan kehidupan saya, suka duka cita hidup saya, pergumulan saya, luka batin saya dengan seorang Muslim, mendengarnya. Jadi saya membiarkan saya dikasihi, diterima oleh teman Muslim saya. Demikian sebaliknya, mereka akan menceritakan pengalaman mereka, hidup mereka, luka mereka, kepahitan mereka, sukacita mereka bersama-sama di Peace Camp. Dan ini juga bisa berkelanjutan setelah follow up. Nah, setelah itu kita masuk ke dialog sosial etis yang lebih maju satu langkah, contohnya membicarakan tentang radikalisme, membicarakan tentang pandemi, bagaimana kita meresponinya secara bersama-sama, apa yang isu-isu yang sedang booming kita bicarakan bersama-sama, bahwa itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa, walau berbeda iman. Dialog pengalaman iman, dialog pengalaman ini dialog yang udah maju lebih mendalam ya, bagaimana saya sebagai seorang Muslim maupun Kristen mendialogkan iman saya secara personal kepada Isa Al-Masih maupun mereka kepada kitab suci, mendialogkan secara terbuka, respect, dan mendengar gitu, berdialog pengalaman iman. Krisis iman, pengalaman bertemu dengan Tuhan, pengalaman bagaimana sholat, hatinya damai. Hal itu kita bicarakan. Nah, dialog masuk ke dialog tradisi agama. Harus kita akui Muslim Kristen memiliki tradisi-tradisi yang sangat banyak ya. Contohnya ibadah. Ada ibadah sholat contohnya di dalam ajaran Yahudi ada, Kristen Ortodoks ada, Islam ada, mendialogkan itu. Contohnya pengorbanan, dalam konteks pengorbanan di dalam Islam dan juga Kristen bisa kita bicarakan. Makin kita mengenal, makin kita paham, makin kita mengapresiasi dan timbul kasih seorang akan yang lain. Nah, dialog teologis lebih mendalam lagi, gimana kita mendiskusikan hal-hal yang lebih teologi gitu ya, teologis. Contohnya keotentikan kitab suci, bagaimana kitab suci diwahyukan, dituliskan, dan kemudian disebarkan, Quran maupun Alkitab gitu. Hal-hal ini sensitif, tapi kita mendialogkannya dengan kekeluargaan. Nah, dialog aksi sebetulnya, contohnya kami pernah pergi ke
tempat pembuangan sampah bersama Museum Teman Kristen, memberikan dikasih Tuhan kesempatan untuk berbagi dan menikmati relasi yang mendalam di sana dengan mereka bersama teman Muslim dan Kristen gitu. Dan kemudian dialog intrafaith gitu ya, dialog intraiman, dialog secara Muslim maupun Kristen secara personal di dalam kedua kelompok. Nah, ini bentuk-bentuk dialog sebenarnya bertujuan untuk menejamkan seorang peacemaker, sehingga basicnya kitab suci dia akan menjadi peacemaker yang benar-benar sejati gitu ya. Bisa dibayangkan kalau dia bertumbuh di tataran 7 ini, kalau ada isu-isu radikalisme, tidak bisa ambil bagian. Nah, ketika dia menjadi seorang peacemaker yang dewasa, yang hidupnya udah diperbarui oleh kitab suci yang damai, dia meregenerasi lagi pemuda-pemuda untuk mengalami dan menghidupi hal yang sama. Nah, itu tujuan kita ya. Jadi tidak ada wadah, tidak ada ruang bagi radikalisme karena kita pencipta damai dan basic kita kitab suci. Begitu. Nah, oke, boleh sekali lagi next ya. Nah, ini ada satu nas yang sangat menginspirasi saya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Jadi citra kita sebagai anak-anak Allah akan terlihat bagaimana kita memberikan kedamaian di sekeliling kita. Kita akan disebut sebagai anak-anak Allah ketika kita membawa damai di lingkungan yang plural di sekeliling kita. Maka seorang Pak Dede akan disebut seorang peacemaker ketika dia anak-anak Allah yang sejati karena ada kedamaian di dalam hidupnya. Nah, gitu. Jadi karakter kita sebagai pengikut Kristus adalah karakter damai. Oke, saya akan lanjut ke next slide. Nah, ini kalimat yang mungkin akan menjadi kata kunci bagi kita ya, yang mungkin saya bagikan. Menjadi seorang peacemaker artinya kita sedang melawan radikalisme. Ketika kita meregenerasi seorang peacemaker, kita sedang menentang radikalisme. Nah, itu yang menjadi kata kunci untuk kita ya. Oke, next saya ingin membagikan, boleh kasih kesempatannya, ada satu peace camp. Boleh saya dibuat jadi host, mungkin saya akan berbagi kegiatan kita dalam waktu dekat. Saya ingin bagi, boleh saya dikasih kesempatan untuk berbagi satu flyer untuk satu program kami. Mana tahu ada yang berminat, kami sangat senang. Boleh ya. Ini. Bisa melihatkah? Bisa. Ya, ini salah satu peace camp yang akan kami laksanakan di Jakarta. Teman-teman Muslim dan Kristen sama-sama bekerja keras untuk mengerjakan ini. Jadi bukan hanya Kristennya, bukan hanya Muslimnya, tapi bersama-sama melakukan aksi nyata yaitu peace camp. Ya, boleh di screenshot kalau bersedia kirim utusannya, atau kalau bersedia boleh ikut juga untuk mengalami pengalaman langsung bagaimana kita berdialog, hidup bersama dengan yang berbeda iman dan merasakan kedamaian sejati dengan orang yang berbeda dengan kita. Boleh dicatat ya, di Jakarta. Terima kasih untuk kesempatannya, saya sangat senang sekali bisa berbagi. Terima kasih, salam peace salam. Itu jargon dari kami, salam peace salam, artinya damai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tialin untuk presentasinya. Mbak Tialin menegaskan tentang arah kerja dari Youth Interfaith Peacemaker Community, di mana Mbak Tialin menyebutkan bahwa sasaran dari aktivitas yang menjadi program mereka adalah menyediakan ruang-ruang perjumpaan berbasis komunitas untuk dua hal utama, yaitu pendidikan perdamaian dan dialog lintas iman.